Ya, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi menuju babak akhir. Semua pihak menanti hasil keputusan para hakim Mahkamah Konstitusi atas jalannya perselisihan sengketa Pilpres 2024. Di sidang sengketa Pilpres ini, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di MK. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia berdoa agar ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Selain Megawati Soekarno Putri, amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Association atau IALA. Amicus curiae diartikan sebagai sahabat pengadilan yang mengajukan diri menyampaikan pendapat atau masukan atas perkara yang tengah berlangsung di pengadilan. Hingga Kamis sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima total 33 pengajuan amicus curiae dalam konteks sengketa Pilpres. Dengan sejumlah pengajuan amicus curiae, banyak harapan yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yang dilakukan oleh ini dan tiga kan dua diantaranya kan menggugat kan, mengajukan permohonan untuk diskualifikasi. Artinya ini ada spesialis case yang harus diselesaikan, solusinya apa supaya keadilan itu dapat terasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya para amicis ini. Dari kacamata kami bahwa semua yang perlu dikatakan sudah diperkatakan dalam proses persidangan. Persidangan yang secara terbuka masing-masing paslon sudah menyampaikan dan para amicus curiae dengan berbagai kapasitasnya sudah menyampaikannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan kembali mengingat kepada kewenangan yang telah dimiliki. Percayalah, mereka akan arif dan bijaksana. Karena itu apa yang dihimbau oleh Pak Prabowo, himbauannya baik sekali. Marilah kita selalu damai di bumi. Nah, saya kira faktor konteks juga harus diperhatikan bahwa zaman sekarang ini zaman digital, informasi sudah berseliweran, berbeda dengan 500 tahun yang lalu, di mana kalau kita mau pendapat orang, itu orangnya harus dipanggil dan berbicara langsung. Kalau sekarang orangnya nggak ketemu langsung pun juga pendapatnya udah sampai gitu. Jadi saya kira semua pertimbangan sekali lagi, termasuk yang disebut oleh Bang Tova itu sudah diketahui semua. Sesuai agenda, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres pada Senin 22 April mendatang. Tim TV One mengabarkan. Oke, menjelang mendekati keputusan hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa pihak mengajukan yang dinamakan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tidak sedikit tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, mulai dari akademisi, politisi, hingga budayawan. Dan per 18 April kemarin ada 33 pengajuan amicus curiae. Dan sampai hari ini per 19 April atau hari Jumat ini MK tadi sudah menyampaikan ada 40 yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dan ini adalah beberapa tokoh yang mengajukan amicus curiae sejak sidang sengketa Pilpres ini berlangsung. Di antaranya Megawati Soekarno Putri, kemudian Bushro Mukodas, Abraham Samad, Habib Rizik Syihab, dan juga Din Samsudin. Oke, kita lanjut lagi perbincangan dengan dua narasumber kami di Kabar Petang. Saya langsung ke Bang Fahri lagi. Bang Fahri, kita bicara soal amicus curiae. Tadi Anda meyakini bahwa majelis hakim sepatutnya mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Sementara dalam konteks ini amicus curiae adalah pihak lain yang merasa berkepentingan dan memberikan masukan dan pendapat. Menurut Anda, amicus ini tidak akan dilirik sedikit pun oleh anggota majelis hakim? Tidak juga, ya. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan daripada majelis hakim tentunya untuk mempertimbangkan ataukah tidak. Karena sesungguhnya yang menjadi user, ya, yang menjadi user tunggal untuk penggunaan informasi yang seperti ini itu ada pada majelis hakim, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin koreksinya seperti ini, bahwa memang fenomena amicus curiae atau amici dalam praktek peradilan kita di Indonesia saat ini, ya, khususnya untuk saat ini. Saya tidak berbicara pada praktek amici pada waktu perkara-perkara menarik yang pernah diputus oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Itu memang benar-benar praktek amici yang betul-betul objektif, karena memang adanya satu konsens dari berbagai LSM atau mungkin lembaga-lembaga berbadan hukum publik
lalu pada akhirnya konsen terhadap isu-isu hukum atau isu-isu konstitusional yang diperjuangkan di lembaga peradilan tentunya. Itu masih sangat objektif. Tapi kalau praktek amici saat ini yang terjadi, ini menurut saya satu fenomena kontemporer yang sebenarnya sangat kadang-kadang butuh kita luruskan. Ada paradigma yang keliru sebenarnya dengan praktek amici ini. Yang pertama, ada beberapa tokoh yang disebutkan tadi, ya. Ada memang yang sejak awal mulai dari proses pemilu itu berlangsung, memang sudah berada pada posisi yang sangat kritik, mengambil posisi yang sangat berlawanan dengan proses itu sendiri, gitu ya. Tidak independen Jadi kami maksud nggak Anda, tahu Bang? Ya, Tidak independen maksud Anda? iya, sudah sangat beririsan dengan kepentingan praksis, sudah sangat mempunyai kepentingan tertentu dengan kelompok-kelompok kepentingan, ya, kelompok-kelompok praksis gitu. Jadi sangat sulit untuk kita mau melihat bahwa memang misinya adalah misi konstitusional atau misinya adalah misi kemanusiaan atau hak asasi manusia dan seterusnya, karena itu tadi telah berangkat dan dengan satu afiliasi politik tertentu. Itu yang kadang-kadang menurut kami itu sangat jauh dari prinsip dasar daripada amici. Kita harus kembali kepada akar historikal daripada amici itu sendiri. Praktek amicus curiae ini sebenarnya bagus gitu ya. Pada tatanan praktek hukum, walaupun saya katakan berkali-kali bahwa sebenarnya ini merupakan tradisi hukum yang ada pada Anglo-Amerika atau pada bukan pada Eropa kontinental. Tetapi karena ini diterima menjadi sesuatu praktek yang positif saja sebagai penyeimbang adanya kelompok-kelompok sosial yang punya konsen terhadap isu-isu hak asasi manusia dan seterusnya, akhirnya mereka ingin memberikan perspektif baru atau perspektif lain daripada lembaga peradilan yang sedang mengadili satu perkara tertentu. Jadi pikiran mereka atau misinya mereka itu atau opini yang mereka bawa itu harus terlepas daripada apa yang sedang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau yang terjadi saat ini kan banyak pihak itu kan sudah terafiliasi dengan isu-isu Pilpres sejak proses itu sendiri, adanya proses upaya untuk mendelegitimasi dari Pilpres itu sendiri, itu sudah bercampur baur sebenarnya. Jadi pada akhirnya kami melihat bahwa tidak ada relevansinya praktek amici ini dalam konteks PHPU Pilpres gitu ya. Oke, baik. Mestinya kita berikan saja kesempatan yang luasnya kepada Mahkamah Konstitusi dengan hakim prinsip-prinsip independensi of judiciary akan mereka putus berdasarkan fakta-fakta persidangan. Oke, baik. Seperti itu. Baik, Bang Fahri. Saya ke Bang Magdir soal amici tadi ya, praktik amici, kemudian ada pihak-pihak yang tidak independen. Salah satunya mungkin yang dimaksud adalah Bu Mega ya. Gimana Bang Magdir? Iya, kalau saya sih begini, Pak Yu ya. Mari kita sikapi ini dengan itikat baik, ya, dengan niat baik. Mari kita berprasangka baik terhadap orang, ya, bahwa pemilik kebenaran itu bukan cuma kita. Orang juga berpikir, orang juga punya akal sehat, orang juga memikirkan masa depan bangsa ini, bukan cuma kita. Jadi kalau saya sih melihatnya, sepanjang itu adalah untuk kepentingan perbaikan, ya, apapun terhadap seluruh proses, ya itu kan harus kita hargai, gitu loh. Sebab begini, kalau kita coba lihat, ya, amici ini bukan sesuatu yang baru. Zaman Romawi kuno pun sudah ada, gitu loh ya. Kita bisa baca dari banyak literatur seperti apa. Nah, jadi bahwa ini berkembang memang di negara-negara Anglo-Saxon, betul seperti itu. Tetapi di Prancis juga cukup berkembang. Beberapa negara yang merupakan negara yang kita sebut negara-negara kontinental, amici ini juga berkembang secara baik. Jadi saya kira begini, khusus untuk, saya sudah berulang kali menyampaikan di beberapa forum bahwa untuk Pilpres yang dilakukan secara langsung, ya, misalnya yang terjadi di Austria, tidak ada misi. Karena dianggap memang tidak ada proses yang melanggar hukum ketika putusan dari KPU-nya Austria dinyatakan batal. Sehingga terjadi pemilihan ulang. Bahkan sehingga presiden yang terpilih menjadi tidak terpilih. Nah, akan tetapi kalau di Kenya dan Malawi kita bisa lihat, terjadinya amisi itu karena mereka merasakan kelompok intelektual, ini terutama di law society di Kenya dan di Malawi, mengatakan bahwa ada yang salah dalam proses pemilihan presiden ketika itu. Sehingga mereka mengajukan pendapat mereka sebagai warga negara atau sebagai lembaga. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Dan tidak ada yang salah ya untuk itu, Bang Magdir, ya. Mungkin ini yang terbanyak. Ya. Ada yang salah.
Ya, mari kita lihat ini ke depan gitu loh. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Magdir. Bang Fahri, terima kasih atas waktu dan juga informasinya sore hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya, Bang Fahri dan juga Bang Magdir. Selamat beraktivitas kembali. Pak Magdir, terima kasih. Pak Magdir, selamat sore.